Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 1904030209, kelas MBS 4G. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi yang terdapat dalam mata kuliah akuntansi biaya. Jadi langsung saja, materi yang pertama yaitu materi akuntansi biaya dan pengertian biaya. Nah, pengertian akuntansi biaya merupakan suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan membacakan salah satu ayat dari Al-Quran yang berhubungan dengan akuntansi biaya. Langsung saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu yang Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Nah, itulah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 282. Langsung saja, yaitu pengertian biaya. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa kos yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan itu disebut dengan biaya. Jadi segala pengeluaran atau pengorbanan yang kalian keluarkan itu dan bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa itu disebut dengan biaya. Kemudian yaitu bagian C, konsep biaya. Nah, konsep biaya ini telah berkembang sesuai dengan kebutuhan akuntan, ekonomi, dan insinyur. Nah, akuntan itu telah mendefinisikan sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Nah, adapun konsep biaya yang pertama yaitu objek biaya. Jadi, suatu objek biaya atau tujuan biaya itu didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas yang biaya diakumulasikan atau diukur. Nah, selanjutnya adapun item-item dari aktivitas-aktivitas yang dapat menjadi objek biaya. Yang pertama yaitu produk batch dan unit-unit sejenis, kemudian pesanan pelanggan, kemudian kontrak, kemudian lini produk, kemudian proses departemen divisi, kemudian proyek tujuan strategis. Nah, adapun yang kedua yaitu mengenai kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Jadi, setelah objek dipilih, pengukuran biaya ini sangat bergantung kepada kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan untuk menelusuri biaya di industri jasa. Nah,
Jadi penting untuk pengambilan keputusan di industri jasa sebagaimana halnya dengan di industri manufaktur. Jadi dalam pengambilan keputusan ini rutin mengenai penetapan harga, tender, serta penghilangan atau penambahan suatu jasa. Pengetahui biaya dari berbagai jasa yang berbeda merupakan suatu hal yang teramat penting dalam lingkungan kompetitif manapun, dan kemampuan untuk menelusuri biaya merupakan dasar dalam menghitung biaya dari barang hasil manufakturnya. Kemudian bagian D yaitu klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini diperlukan untuk menentukan metode yang tepat untuk menghimpun dan mengalokasikan biaya. Nah, jadi biaya itu bisa digolongkan menjadi yang pertama objek pengeluaran, kemudian fungsi pokok perusahaan, kemudian hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, kemudian terakhir yaitu atas dasar waktu. Nah, selanjutnya bagian E. Nah, metode pengumpulan harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini merupakan salah satu informasi yang penting bagi perusahaan yang akan digunakan oleh manajer untuk bertujuan yang beraneka ragam. Sebagai misalnya contohnya itu jika harga pokok dari sebuah produksi jadi berguna untuk menetapkan harga jual produk. Adapun metode untuk penentuan harga pokok produksi. Nah, metode penentuan harga pokok produksi ini merupakan cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam rangka harga pokok produksi. Jadi dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi ini terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama variable costing. Nah, variable costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan, biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian yang kedua yaitu full costing, di mana merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang berperilaku variabel maupun tetap. Nah, jadi mungkin hanya itu yang materi pertama yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi kedua mengenai akuntansi biaya dan tenaga kerja. Nah, adapun pengertian atau bagian A, pengertian biaya tenaga kerja dan cara penggolongannya, yaitu yang pertama yaitu definisi biaya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengelola produk. Nah, jadi biaya tenaga kerja itu merupakan harga yang dibebankan untuk pengguna tenaga kerja manusia tersebut. Kemudian bagian kedua yaitu penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur itu penggolongan kegiatan tenaga kerja itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Nah, organisasi dalam perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi 3 fungsi pokok, yaitu produksi, pemanasan, pemasaran, dan yang terakhir administrasi. Kemudian bagian B yaitu penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Bagian C, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan menjadi operator, mandor, dan penyedia. Nah, selanjutnya bagian D yaitu mengenai penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Nah, jadi tenaga kerja itu dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung itu di mana mereka yang langsung ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan produksi tersebut. Nah, sedangkan tenaga kerja yang tidak langsung itu mereka yang ada di dalam organisasi pembuatan produksi itu namun tidak secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan pembuatan produksi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai catatan kepegawaian. Nah, sasaran utama dalam pembayaran upah karyawan itu merupakan menentukan bahwa pembayaran upah itu yang dilakukan adalah untuk karyawan yang berhak menerima dan sebesar haknya pula. Jadi seberapa besar ia bekerja maka seharusnya sebesar itu pula ia mendapatkan upah yang ia terima. Kemudian yaitu catatan waktu kerja. Nah, pencatatan jam kerja karyawan itu dilakukan dengan
kapan karyawan masuk kerja atau datang, dan kapan dia keluar atau pulang pada suatu kartu jam kerja atau biasa yang disebut dengan time clock card. Nah, selanjutnya bagian B, perhitungan upah kotor. Nah, yang pertama dasar tarif per jam kerja. Nah, upah dihitung dari catatan waktu kerja masing-masing karyawan. Besar upah kotor itu akan diterima jika dengan mengalihkan jumlah kerja karyawan termasuk lembur jika ada dengan tarif per jam kerjanya. Kemudian yang kedua, dasar tarif per unit produksi. Nah, pada tarif per unit produksi ini upah kotor itu dibayar sebesar dengan jumlah unit produksi yang dapat dihasilkan oleh karyawan. Kemudian yang ketiga, dasar rencana intensif. Nah, pada saat ini upah kotor dibayar sebesar upah standar ditambah dengan sejumlah intensif. Selanjutnya bagian C mengenai distribusi biaya upah dan gaji kotor. Nah, setelah dihitung, upah kotor hanya didistribusikan atau dicatat pada rekening-rekening yang bersangkutan dengannya. Metode distribusi ke rekening ini dimaksud bergantung pada keadaan perusahaan. Jadi buku pencatatan biaya ini didistribusikan hanya dua macam, yaitu buku pembantu departemen atau catatan harga pokok departemen. Nah, yang pertama ini merupakan digunakan pada metode pengumpulan harga pokok proses, sementara yang kedua yaitu pada metode pengumpulan harga pokok pesanan. Jadi pencatatan pada buku besar ini dilakukan atas dasar jurnal. Selanjutnya bagian D yaitu mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, gaji dan upah reguler. Nah, gaji dan upah reguler ini merupakan jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan asuransi hari tua. Kemudian premi lembur. Nah, dalam perusahaan ini jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam per minggunya, mereka berhak menerima uang dari premi lembur ini. Kemudian yang ketiga yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Adapun biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja yang pertama yaitu setup time. Nah, setup time ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi, disebut biaya pemulai produksi atau setup cost. Nah, biaya pemula produksi ini diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali. Nah, kemudian yang bagian B yaitu waktu menganggur atau idle time. Nah, dalam pengelola produk seringkali terjadi hambatan-hambatan kerusakan mesin atau kekurangan pekerja. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur overhead pabrik. Kemudian bagian C yaitu shift premium. Nah, shift premium ini merupakan giliran kerja pada malam hari. Tapi giliran kerja pada malam hari ini akan menimbulkan masalah karena perlakuannya dan akan berbeda dengan giliran kerja pada siang hari. Biasanya pabrik yang dikelola dengan baik akan membedakan upah buruh yang giliran kerja pada siang hari dan upah buruh giliran pada kerja malam hari. Kemudian yaitu D, bagian bonus. Nah, bonus ini merupakan tambahan pembayaran upah atau gaji yang diberikan kepada pekerja. Nah, alasan pemberian bonus ini pada umumnya adalah karena karyawan telah bekerja pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Jadi kalau kalian menginginkan bonus, maka hendaklah kalian melakukan pekerjaan yang di atas ekspektasi dari perusahaan. Kemudian yaitu cuti dan libur. Nah, cuti dan libur ini maksudnya pembayaran upah seorang buruh itu akan tetap berjalan walaupun dia sedang cuti atau libur. Maksudnya cuti atau libur itu tidak bekerja pada hari-hari biasanya. Nah, kemudian bagian F yang terakhir, pekerjaan yang rusak. Nah, jadi sudah menjadi hal biasa terjadi dalam pelaksanaan produk, adanya produk yang tidak sesuai atau rusak atau cacat. Nah, jadi dari produk yang tidak sesuai, rusak ataupun cacat ini akan ada yang dapat diperbaiki seperti yang diinginkan. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kedua ini.
dan saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi-materi kali ini ya. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.